Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eka Febrianti dengan NIM K102400102 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar refleksi pada proyek warga negara yang keempat. Ini ada beberapa yang akan saya jelaskan, yaitu ada relevasi dengan mata kuliah Pancasila, relevasi dengan program studi, muatan nilai-nilai Pancasila, manfaat yang diperoleh, dan kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama, kita akan membahas relevasi dengan mata kuliah Pancasila. Untuk diabetes mellitus, itu relevan dengan mata kuliah Pancasila karena berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, di mana setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, serta perlindungan dalam upaya mencegah dan pengobatan penyakit. Berikutnya, relevasi dengan program studi. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah akibat gangguan produk atau kerja insulin. Penyakit ini sangat relevan dengan program studi farmasi karena apoteker memiliki peran penting dalam pengelolaan terapi diabetes, mulai dari pemilihan dan pemberian obat antidiabetes, konseling penggunaan insulin, dan obat oral, hingga pemantauan efek samping serta kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Berikutnya, muatan nilai-nilai Pancasila. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam menjalankan perannya, apoteker berlandaskan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya dalam pemberian pelayanan kesehatan yang jujur, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien diabetes mellitus. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya apoteker dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pasien diabetes mellitus merupakan wujud kepedulian terhadap sesama manusia dengan memperlakukan pasien secara adil, manusiawi, dan beradab tanpa membedakan latar belakang sosial. Untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pengobatan diabetes mellitus merupakan bagian dari usaha bersama dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia, sehingga mendukung terciptanya persatuan melalui masyarakat yang sehat dan produktif. Untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apoteker itu berperan aktif dalam proses komunikasi dan edukasi dua arah dengan pasien serta tenaga kesehatan lain, sehingga keputusan terapi dapat diambil secara bijaksana melalui kerjasama dan musyawarah demi kepentingan pasien. Untuk yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pelayanan dan edukasi obat yang merata, apoteker membantu mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan setiap pasien diabetes mellitus memperoleh informasi dan akses pengobatan yang sama dan layak. Berikutnya adalah manfaat yang diperoleh. Manfaat yang diperoleh itu ada seperti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang diabetes mellitus, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pengelolaan diabetes, melatih kemampuan komunikasi dan edukasi kesehatan, menguatkan peran mahasiswa farmasi dalam pelayanan kefarmasian. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Hal ini pun memicu kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihannya adalah kalimat mudah dipahami oleh pembaca. PPT yang diambil dapat menambah pengetahuan pembaca. Pembaca menjadi mengetahui mengenai penyakit diabetes mellitus. Untuk kekurangannya, terbatasnya kemampuan dalam pengeditan produk, poster tidak disebarluaskan ke masyarakat dalam bentuk hard file, kurangnya waktu sehingga produk yang dihasilkan kurang maksimal. Selanjutnya, akan saya jelaskan proyek saya yang berupa poster. Di sini, saya akan menjelaskan apa saja isi poster yang saya buat. Untuk judul posternya, yaitu Yuk Mengenali Diabetes Mellitus. Jadi apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus atau biasa yang disingkat DM merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi atau hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak dikontrol dengan baik.
Untuk jenis diabetes itu ada 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 itu terjadi karena kerusakan sel beta pankreas sehingga insulin tidak diproduksi. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin dan produksi insulin yang tidak optimal. Yang ketiga, diabetes gestasional terjadi selama kehamilan dan biasanya membaik setelah melahirkan. Apa saja penyebab diabetes mellitus itu? Bisa terjadi karena produksi insulin yang tidak cukup, resistensi insulin pada sel tubuh, gangguan fungsi pankreas. Faktor resikonya yaitu pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, obesitas, faktor genetik atau keturunan, stres, dan gaya hidup tidak sehat. Apa sih gejala yang dialami oleh pasien diabetes mellitus? Biasanya sering buang air kecil, mudah haus, mudah lapar, berat badan menurun tanpa sebab, mudah lelah, luka sulit sembuh, penglihatan kabur, kesemutan pada tangan dan kaki. Untuk diagnosis diabetes mellitus ada 4, yaitu pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan gula darah sewaktu, tes HbA1c, tes toleransi glukosa oral atau disingkat TTGO. Untuk pengobatan diabetes mellitus, mengatur pola makan, aktivitas fisik teratur, obat antidiabetes oral, terapi insulin sesuai yang dianjurkan dokter, pemantauan gula darah rutin. Untuk mencegah diabetes mellitus, bisa dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi konsumsi gula berlebihan, rutin berolahraga, menjaga berat badan, menghindari rokok dan alkohol, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.